Coba bayangin deh, ada bunga yang warnanya bisa berubah gitu aja di depan mata kita. Ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi benar-benar sains. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia kembang telang. Bunga biru yang cantik ini ternyata nyimpen keajaiban yang lebih dari sekedar penampilannya. Warna birunya yang super ngejreng ini emang keren banget, tapi itu baru permulaan. Di setiap kelopaknya ada rahasia kimia yang, wow, luar biasa. Dan hebatnya, rahasia ini bisa kita ungkap cuma dengan satu bahan yang super simple. Nah, lihat ini ya, cukup kasih sedikit perasan lemon dan boom, tehnya langsung berubah jadi ungu pekat. Keren banget kan? Ini murni reaksi kimia loh. Jadi di dalam kembang telang itu ada antioksidan namanya antosianin. Nah, dia ini sensitif banget sama perubahan pH atau tingkat keasaman. Pas kena asam dari lemon, struktur molekulnya berubah, ya warnanya ikutan berubah. Gila, alam ternyata punya indikator pH alami. Oke, selain kemampuan yang gokil, namanya juga nggak kalah menarik. Nama ilmiahnya itu Clitoria ternatea. Yup, kamu nggak salah dengar kok. Dulu itu para ahli botani menamainya begitu karena bentuknya dianggap mirip, ya, anatomi intim wanita. Siapa bilang belajar biologi itu ngebosenin kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Manfaatnya buat kecantikan dan otak. Jadi bunga bougainville ini bukan cuma soal ganti-ganti warna aja. Manfaatnya itu ternyata udah dikenal dari zaman dulu, sampai dibuktiin sama sains modern sekarang. Di pengobatan tradisional India atau Ayurveda, bunga ini dianggap suci loh. Udah dari ratusan tahun lalu dipakai buat mempertajam ingatan, ngilangin stres, sama melancarkan sirkulasi darah. Nah, sekarang giliran para ilmuwan modern yang mulai membuktikan kalau kearifan kuno ini ternyata bukan omong kosong. Sebelum kita bahas manfaatnya buat kulit, kita kenalan dulu yuk sama musuh besar kulit kita. Namanya glikasi. Biar gampang, bayangin aja gula dalam darah kita itu nempel ke kolagen, terus bikin kolagennya jadi kaku dan rapuh. Mirip kayak roti kalau dipanggang kelamaan, kan jadi keras. Nah, hasilnya apa? Yaitu penuaan dini, keriput, dan kulit jadi kendur. 98%, angkanya gede banget kan? Nah pertanyaannya, apa hubungannya angka ini sama proses penuaan kulit yang baru aja kita omongin? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, ada sebuah penelitian di lab yang nemuin kalau ekstrak kembang telang itu bisa nahan proses glikasi yang rusak kulit tadi sampai 98%. Jadi dia tuh nggak cuma jadi tameng buat kolagen kita, tapi antioksidannya juga ngebantu tubuh produksi kolagen dan elastin baru, biar kulit tetap kenceng dan awet muda. Manfaatnya nggak berhenti di kulit aja, tapi juga buah rambut. Senyawa yang sama itu ternyata bisa memperkuat akar rambut dan bikin sirkulasi darah di kulit kepala jadi lancar. Bahkan ada beberapa studi awal yang bilang kalau kembang telang ini potensinya bisa lebih efektif buat numbuhin rambut dibanding minoxidil. Itu loh, bahan aktif yang paling sering kita temuin di produk-produk penumbuh rambut. Ingat film The Wizard of Oz gak? Ada adegan pas si orang-orangan sawah baru dapet otak, terus dia ngomong rumus matematika yang salah kaprah banget. Nah, kutipan ngaco dia ini pas banget buat jembatan ke poin kita selanjutnya. Mungkin ya, kalau aja si orang-orangan sawah itu minum teh telang dulu, rumusnya bisa jadi bener. Oke, bercanda. Tapi serius, penelitian ke hewan nunjukin hasil yang menjanjikan banget. Katanya, ekstrak bunga telang ini bisa ningkatin daya ingat, kemampuan belajar, dan kadar asetilkolin. Itu tuh semacam kurir pesan di otak yang penting banget buat fungsi mikir dan memori. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Seduhan buat kesehatan tubuh. Ternyata manfaatnya lebih dalam lagi. Bukan cuma buat penampilan sama otak, tapi buat seluruh sistem di badan kita. Coba kita lihat salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia sekarang, diabetes. Angka kematiannya itu naik drastis banget. Dari 1,6 juta di tahun 2016, loncat jadi 6,7 juta cuma dalam waktu 5 tahun. Ini benar-benar angka yang bikin merinding. Nah, disinilah kembang telang ini mungkin punya peran. Ada penelitian yang nunjukin kalau bunga ini bisa bantu mengatur gula darah. Caranya? Dengan memperlambat penyerapan gula darah dari makanan kita. Di beberapa studi ke hewan, efeknya bahkan disebut-sebut mirip sama glibenclamida, salah satu obat yang umum diresepkan dokter buat diabetes. Terus gimana soal berat badan? Nah, kalau soal ini datanya agak rumit. Di satu sisi, ada bukti dia bisa memperlambat pembentukan sel lemak baru, tapi di sisi lain, ada juga loh satu penelitian pada tikus yang malah nunjukin berat badannya nambah. Ini bukti kalau kembang telang itu bukan jawaban instan buat nurunin berat badan, dan hasilnya bisa beda-beda di tiap orang. Kembang telang ini juga bisa kita anggap kayak satpam internal buat tubuh kita. Dia bantu nurunin kolesterol jahat, punya efek anti radang yang kuat buat nenangin peradangan, dan bahkan bisa berfungsi kayak paracetamol atau aspirin sebagai pereda nyeri dan penurun demam. Oke, kita masuk ke bagian 3, cara minum yang aman.
Setelah dengerin semua manfaatnya yang luar biasa tadi, pertanyaan berikutnya pasti, gimana cara konsumsinya biar aman dan benar? Yuk kita bahas apa aja yang perlu diperhatiin. Jadi, dengan semua potensi yang kelihatannya hebat ini, apa berarti kembang telang ini ramuan ajaib yang selama ini kita cari-cari? Oke, penting banget buat kita tetap realistis ya. Sebagian besar penelitian yang ada itu masih di tahap awal banget, baru di lab atau ke hewan. Uji coba ke manusia itu masih perlu banyak lagi. Walaupun kelihatannya aman, ada beberapa laporan efek samping kayak mual atau diare, jadi sarannya minum cukup 1-3 cangkir aja per hari. Dan yang paling penting, selalu konsultasi sama dokter sebelum nyoba. Apalagi kalau kamu lagi hamil, menyusui, atau lagi minum obat-obatan lain. Nah, kalau kamu penasaran dan pengen coba, cara bikinnya gampang banget. Tinggal seduh aja 3-5 kuntum bunga kering pakai air panas. Diamin sekitar 5-10 menit. Udah deh, bisa dinikmati panas atau dingin. Dan tentu aja jangan lupa kasih perasan lemon dikit kalau mau lihat sihirnya terjadi. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Mungkinkah bunga kuno yang udah dipakai dari zaman dulu ini suatu saat nanti jadi andalan di dunia kesehatan modern? Bisa jadi. Cuma waktu dan lebih banyak penelitian lagi yang bisa jawab potensi penuh dari si keajaiban biru ini.